Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Forum Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika, masih dengan SMK Tribunnya 1956. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai pada bab ini yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kalau kalian bertanya untuk apa sih belajar barisan dan deret aritmatika itu, fungsinya banyak. Misalnya jika kalian bekerja di perbankan sebagai seorang bisnis dan ekonomi, kalian akan menghitung suku bunga pada bank. Atau jika kalian bekerja pada bagian pertumbuhan penduduk, menghitung pertumbuhan penduduk, perkembangan bakteri, semua menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika, mungkin istilah barisan aritmatika pernah kalian dengar di bangku SMP. Kali ini kita akan mengulas sedikit. Barisan aritmatika yaitu sekumpulan bilangan yang sering ditemui, kadang mengikuti pola tertentu. Misalnya, jika kalian pernah menghitung barisan bilangan asli, itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Suku pada barisan aritmatika. Kalau kalian pernah dengar istilah U1, U2, U3 sampai suku ke UN, itu merupakan istilah dari suku pada barisan aritmatika. U1 itu ditandai dengan A atau suku pertama. U2 didapat dari A ditambah dengan B. U3 didapat dari A ditambah 2B dan seterusnya sampai suku ke N atau disebut dengan UN. Rumus pada barisan aritmatika untuk mencari beda atau selisih itu didapat dari U2 dikurangi U1. Terusnya bisa U3 dikurangi U2 sampai suku ke N. Maka didapat untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika dinyatakan dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Di mana keterangannya UN adalah suku ke N dan A merupakan suku pertama atau istilahnya U1. Beda adalah selisih dari dua buah suku, dari U2 dikurangi U1. Suku tengah. Ketika bertemu dengan barisan aritmatika, maka kita akan bertemu dengan istilah suku tengah pada barisan aritmatika. Suku tengah terdapat pada barisan aritmatika dengan banyaknya suku ganjil. Suku tengah sama dengan 1/2 dikali suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Gimana? Mudah? Pahamnya, kita lihat istilah berikut. Sisipan. Selain suku tengah, ada istilah sisipan pada bilangan aritmatika. Sisipan pada bilangan aritmatika misalkan antara bilangan real P dan Q dengan P tidak sama dengan Q dapat disisipkan bilangan S. Perhatikan pola berikut. P, P tambah Q, P tambah 2Q, P tambah 3Q sampai dengan P tambah SQ
mana P dan Q adalah bilangan real. Kemudian disisipkan sebanyak S bilangan. Jadi dapat disimpulkan bilangan sisipan pada aritmatika adalah B sama dengan Q dikurang P per S tambah 1, atau beda lama dibagi dengan S tambah 1. Ingat-ingat ya. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N dari barisan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Pembahasannya, diingat bahwa suku yang ada di depan otomatis menjadi suku pertama, yaitu U1 sama dengan 5. Bedanya didapat dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Maka didapat rumus suku ke N. Jangan lupa dibiasakan untuk menuliskan rumus suku ke N. Berarti UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan beda. Karena A dan bedanya sudah dapat, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus suku ke N. A diganti dengan 5 ditambah N-1, bedanya adalah 5. Kemudian kalian tinggal mengalihkan N-1 dengan 5, maka didapat UN sama dengan 5 plus 5N-1 yang sama-sama mempunyai angka bisa kalian hitung. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0, maka didapat UN sama dengan 5N. Mudah kan? Perhatikan kembali soal nomor 2. Suku pertama dari barisan aritmatika adalah 3 dan bedanya adalah 4. Kalian diminta untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Ada yang tahu bagaimana caranya? Yuk kita simak penyelesaiannya. Kalian tulis dulu apa yang diketahui di soal. Oh, yang diketahui di soal adalah A sama dengan 3, B-nya adalah 4. Karena yang dicari UN atau suku ke-10, maka tuliskan rumusnya. Berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Karena suku ke-10 yang kita cari, N-nya adalah 10, maka didapat 3 ditambah 10 kurang 1 dikali 4. 10 dikurangi 1 itu 9, 9 dikali 4 sama dengan 36, maka U10 sama dengan 3 ditambah 36, sama dengan 39. Soal nomor 3. Diketahui barisan aritmatika U5 sama dengan 21, U10 sama dengan 41. Tentukan nilai suku kelima atau U56 dari barisan tersebut. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 21. U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 41. Kalian tinggal menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Karena A dan A memiliki nilai yang sama, kita tinggal kurangkan, maka didapat min 5B sama dengan min 20. B-nya adalah min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Ketika B-nya sudah dapat sama dengan 4, kalian tinggal substitusikan B sama dengan 4 kepada persamaan yang paling mudah. Di sini saya ambil persamaan adalah suku kelima. A plus 4B sama dengan 21. Substitusi artinya memasukkan, menggantikan nilai B dengan 4. Didapat A tambah 4 kali 4 sama dengan 21. Berarti A tambah 16 sama dengan 21. A-nya adalah 21 dikurangi 16. Berarti A-nya adalah 5. Setelah A dan B kita dapat, baru kita mencari suku ke-56. Didapat U56 sama dengan A plus 55B. A-nya 5, B-nya 4. U56 sama dengan 5 ditambah 220. Berarti U56 sama dengan 225. Mudah kan untuk mencarinya?
Setelah selesai dengan baris aritmatika, ada lagi istilah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke n barisan aritmatika dapat dihitung sebagai berikut. Kalau tadi suku atau barisan aritmatika dengan istilah U, kalau deret aritmatika istilahnya adalah Sn. Karena penjumlahan berarti Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan suku ke N. Kalian bisa simak rumusnya baik-baik. Maka didapat Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. Pasti kalian ingat dong rumusnya. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N, maka didapat Sn-1 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan suku ke N. Sn sama dengan UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Kalau diketahuinya dua buah deret aritmatika, maka ditanyanya adalah suku ke N-nya. Ya, sehingga diperoleh UN sama dengan Sn dikurangi Sn. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika seperti berikut. 2,4,6,5. Wah, ini pasti gampang. Ya. Diketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 4 dikurangi 2, didapat 2, maka kalian hanya tinggal memasukkan rumus UN. UN adalah 70, jadi suku ke-35 adalah 70. Mudah kan? Perhatikan contoh yang nomor 2. Hitunglah jumlah nilai dari suku kelima atau S5 dari deret aritmatika berikut. 4,6,16,24. Ada yang bisa menjawab? Oke, baiklah, lanjutkan. Tulis soal yang diketahui. Di situ ada A sama dengan 4, B-nya adalah 8 dikurangi 4, dan suku yang ditanya adalah N sama dengan 5. Karena yang ditanya adalah S5 atau jumlah suku kelima, maka jawabannya UN sama dengan A plus N min 1B. A plus A-nya kalian ganti dengan 4, N-nya ganti dengan 5, menjadi 4 ditambah 5 min 1 kali 4. Yang kalian hitung terlebih dahulu adalah 5 dikurangi 1. Didapat hasilnya 4, 4 dikali 4, 16, UN sama dengan 20 atau U5 sama dengan 20. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah S5, kalian hanya tinggal memasukkan S5 sama dengan setengah kali N dikali A plus UN. UN-nya adalah UN suku kelima, yaitu 20. Kalian tinggal masukkan satu persatu menjadi S5 sama dengan 5 per 2 dikali 24. Jadi, suku kelima atau jumlah dari suku kelima adalah 60. Mudah kan? Perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukan rumus suku ke N jika jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika Sn sama dengan 3N kuadrat plus N. Kita pemakai UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1, di mana Sn-nya adalah 3N kuadrat plus N. Untuk Sn min 1, kalian tinggal ganti N-nya dengan N min 1. Kemudian, kalian hitung terlebih dahulu angka atau variabel yang di tanda kurung atau di dalam tanda kurung, yaitu N min 1 kuadrat. Kalian hitung, mendapat hasil N kuadrat min 2N plus 1. Kemudian setelah kalian hitung, kalian kalikan dengan 3. Berarti 3N kuadrat min 6N plus 3 plus N min 1. Setelah didapat, karena angka tersebut masih dalam tanda kurung, kalian tinggal ganti atau kalian tinggal kalikan
negatif atau minnya ke dalam tanda kurung. Didapat min 3n kuadrat plus 6n min 3 min n plus 1. Setelah tanda kurungnya hilang, kalian hanya tinggal menghitung UN. Yang sama-sama memiliki variabel n pangkat 2, kalian hitung 3n kuadrat dikurang 3n kuadrat karena sama hasilnya 0. Kemudian n ditambah 6n yaitu 7n dikurangi n berarti 6n min 3 ditambah 1 adalah min 2. UN-nya adalah 6n min 2. Mudah kan? Sekarang, untuk mengasah kemampuan kalian untuk barisan dan deret aritmatika, yuk simak pada modul pembelajaran yang telah diberikan di platform Google Classroom. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.